BTW aku minta kalian komen lanjut di bawah kalau misalnya suka sama anime Overpower baru ini guys. Kalau pada seneng, minggu depan tuh pas rilis episode terbaru langsung ku buat skrip, recording, dan editing sekaligus ya. Dijamin episode 2 bener-bener makin seru guys. Soalnya aku tuh udah agak jauh baca light novel sama manganya gitu. Oke, mari kita lanjut aja ke alur. Let's go! Pada suatu hari, seorang pria yang kita sebut aja namanya Darto telah meninggal akibat kecelakaan yang disebabkan oleh kesalahan Dewa Bumi. Untuk menembus kesalahannya, Dewa Bumi menugaskan seorang dewi reinkarnasi yang cantiknya luar biasa untuk membawa jiwa Darto ke dunia lain, yaitu dunia game. Setelah membuat persetujuan dari jiwa Darto tersebut, dia langsung ditransfer ke dunia game oleh dewi reinkarnasi. Darto menitipkan pesan kepada dirinya yang akan bereinkarnasi. Jika dia udah bersusah payah untuk membuat karakter baru bernama Kelvin, memilih kelas, kemampuan, dan juga skill point untuk bekal dirinya sendiri di dunia game ini. Karakter barunya tidak akan mengingat kejadian apapun di kehidupan sebelumnya, karena Darto telah menukarkan ingatannya menjadi suatu kekuatan yang luar biasa di karakter bernama Kelvin. Jadi berjuanglah untuk menemukan kesenangan di dunia yang baru ini. 何なんだこれ。パンサさんおめでとうございます。剣がつばぜり合いをし魔法が飛び交うファンタジー世界です。 Kelvin, seorang pria berumur 23 tahun, memiliki kelas utama yaitu Summoner atau Summoner. Ya, ini agak susah guys nyebutnya, jadi aku sebut Summoner aja ya. Dia disambut oleh Menusan dan akan dipandu olehnya di dunia yang baru ini. Lalu Menusan menyuruh Kelvin untuk ke kota Pazi dan mendaftar di guild petualang terlebih dahulu. Umumnya kalau misalnya kita main di game-game MMORPG biasa, kelas summoner atau rapier atau sejenisnya yang bisa summon itu pasti kekuatannya kalah jauh sama kelas buku Grimoire, Staff, atau Mage, atau Wizard ya. Pokoknya penyihir lah. Tapi di anime ini beda guys, summonernya justru hampir setara sama penyihir. Oke, lanjut. Menusan menjelaskan situasi yang dialami oleh Kelvin saat ini. Dari ingatannya yang hilang, terus dia kesini karena reinkarnasi, abis itu kelas utamanya, dan skill-skill yang Kelvin dapat. Aku sebutin satu-satu ya, karena ini tuh penting guys untuk alur kedepannya. Kelas utama Kelvin adalah summoner tingkat tinggi ya, yaitu tingkat S. Kelas keduanya yaitu penyihir hijau atau Green Wizard, dan itu memiliki tingkat paling rendah yaitu tingkat F. Kemampuan yang Kelvin punya ada dua, yaitu skill point ganda dan double XP. Mampus gak tuh, baru awal-awal dikasih kayak gini. Nah, karena Kelvin adalah seorang summoner, dia bisa memiliki bawahan yang bisa disummon. Tapi ini kan masih di awal-awal nih, jadi total slotnya ada 10 biji. Nah, Menusan menambahkan kalau dirinya akan selalu ikut kemanapun Kelvin pergi, karena dia adalah dewi reinkarnasi berumur ribuan tahun bernama Melvina. Lebih tepatnya dia itu berumur 1276 tahun, buset. Jadi ya slot summon Kelvin ini udah kepake satu guys sama si Melvina ini. Sekarang totalnya tinggal 9 biji. Nah, di kehidupan Kelvin yang sebelumnya, Darto yang udah melihat kecantikan sang dewi reinkarnasi langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Lalu dengan baik hatinya dia menjalin kontrak dengan Melvina dan akan membawanya ke dunia game ini. Melvina dengan senang hati menerimanya dan dia menjadi salah satu bawahan Kelvin. Oke, balik lagi kita ke dunia game. Mereka berdua bisa saling berkomunikasi karena memakai telepati antara summoner dan bawahannya. Melvina mengatakan orang yang reinkarnasi atau terpanggil ke dunia game ini gak cuma Kelvin doang, tapi ada beberapa orang lagi. Dia udah bertahun-tahun mereinkarnasi orang-orang yang udah meninggal ke dunia lain, dan ini adalah waktu yang pas untuk liburan. Melvina juga merasa jika ini adalah pertama kalinya seorang dewi diajak untuk menjadi bawahan seseorang. Ditambah lagi pernyataan cinta Darto kepada Melvina yang sangat-sangatlah bikin dirinya kesemsem. Maka itu Melvina ingin mengikuti Kelvin terus-menerus. Kelvin harus bertanggung jawab karena dia telah membawa Melvina ke dunia game ini. 責任取ってくださいね。俺ならまた君に恋をする甘いセリフもありました。
Kelvin bertanya sekaligus penasaran dengan sosok Melvina. Apa dia bisa summon Melvina sekarang? Tapi Melvina menjawab kalau itu mustahil. Kelvin harus berkembang dulu biar MP-nya cukup untuk summon dirinya. Melvina akan terus menunggu perkembangan Kelvin di dunia ini. Kemudian Kelvin pun sampai di guild petualang dan dia mulai mendaftar di sana. Kelvin menemui seorang cewek bernama NJ. Karena aku kesusahan baca namanya, jadi aku panggil dia Anggi aja ya. Anggi meminta Kelvin untuk mengisi form pendaftaran guys. Lalu ketika Kelvin ingin menulis kelas summoner, Melvina melarangnya. Karena summoner adalah kelas langka di dunia game ini. Bisa dihitung jumlahnya, bahkan tingkat tertinggi cuma Kelvin sendiri ya. Summoner lain hanya ada di tingkat B, bahkan ada di bawahnya. Ditambah lagi, kelas summoner adalah kelas yang sangat-sangat dicari oleh banyak negara di dunia game ini. Belum lagi ntar takutnya malah summoner yang jadi inceran beberapa negara gitu. Nanti Kelvin jadi kesusahan sendiri. Nah, mendengar hal itu, Kelvin pun menulis kelas keduanya, yaitu Green Wizard atau penyihir hijau. Kemudian Anggi pun memberikan kartu petualang kepada Kelvin. Saat ini Kelvin berada di tingkat F. Kalau mau naik sampai ke tingkat S, harus jalanin quest yang tingkatnya sama atau setingkat di atasnya. Kalau ngambil quest yang lebih dari setingkat, maka resikonya makin gede. Kalau misalnya gagal, juga perlu biaya ganti rugi ke guild petualang. Nah, pas udah sampai tingkat C, untuk upgrade ke tingkat B perlu ada ujian lagi dari guild. Lalu Kelvin meminta saran quest untuk pemula dari Anggi. Nah, Anggi pun menawarkan 3 quest. Bunuh-bunuhin slime, kumpulin tanaman herbal, atau cari kucing yang kabur dari rumah. Melvina mengatakan kalau quest membunuh slime itu terlihat bagus karena Kelvin bisa mencoba skill summonernya nanti ke slime itu. Melvina juga menyuruh Kelvin untuk menyimpan 1 quest lagi biar nggak repot-repot balik ke guild. Lalu Kelvin pun mengikuti saran dari Melvina dan dia membeli senjata tongkat agar bisa memakai sihir dari kelas keduanya. Mulai dari sini, Kelvin mempelajari kemampuannya sendiri, lalu skill-skill yang dia punya, dan juga cara bertarung. Singkatnya, ketika Kelvin menyerang para slime, dia itu agak kesusahan melawannya guys. Padahal seharusnya slime adalah monster paling lemah di dunia game. Tapi Melvina mengatakan kalau slime di dunia ini berbeda dengan slime yang biasanya. Kemudian Kelvin akhirnya bisa mengalahkan slime tersebut, dan dia memakai MP-nya untuk menjalin kontrak dengannya. 失敗にかかわらず残り MP の半分を消費します。体から何かが抜ける感覚がするぞ。 Kelvin pun memberi nama slime-nya yaitu Kloto, dan dia mulai mensummon slime itu guys. Nah, ketika udah tersummon, sumpah bentuknya imut anjir. Nggak di sini, nggak di Tensei Kenja, slime-nya lucu-lucu dah. Slime-nya apa lagi guys? Slime apa lagi? Oh ya, slime Rimuru gitu kan. Satu lagi, slime-nya Minecraft guys. Slime apa lagi? Ayo komen di bawah ya. Lalu Kelvin pun mulai bisa bertarung dan bersama-sama dengan Kloto untuk mencari atau membasmi para slime demi quest tersebut. Kelvin bingung, kok Kloto jadi lebih kuat dari yang sebelumnya gitu kan? Padahal sama-sama slime. Nah, Melvina menjelaskan kalau kelas summoner tingkatannya bisa memberikan penguatan atau buff atau kenaikan status kepada bawahannya. Kelas summoner Kelvin ini kan udah sampai tingkat maksimal ya. Jadi otomatis Kloto dapat kenaikan status yang tinggi. Maka itu kekuatannya beda dari slime-slime liar biasanya. Kelvin dalam hati bilang, loh ini berasa kayak nge-cheat dong. Melvina menambahkan, summoner lain kekuatannya itu nggak sebanding sama Kelvin. Paling mentok cuma bisa sampai tingkat B. Karena kalau misalnya mau sampai tingkat S, susahnya minta ampun. Pokoknya Kelvin ini dikasih kelas overpower pol lah dari awal guys. Ingat ya, kelas doang yang overpower. Sisanya Kelvin tuh harus berjuang sendiri gitu, dari leveling, abis itu bertarung, cara bertarung, pokoknya sihir-sihir segala macam tuh Kelvin harus berjuang sendiri. Pokoknya nggak semua-muanya dikasih dari awal lah. 初の契約と戦闘お疲れ様でした。お疲れさん、倉田。
これでブルースライム3匹の討伐を達成だ。 Kemudian Kelvin akan menuju ke penginapan yang disarankan oleh Anggi. Di perjalanan, Kelvin bingung kenapa Melvina nggak sekalian nyeting duit dan levelnya dia lebih tinggi lagi. Nanggung banget ya kalau misalnya summoner doang yang di tingkat S. Padahal kan enak kalau misalnya Kelvin udah punya banyak uang dan berlevel tinggi. Nah, Melvina pun menjawab, kalau misalnya nanti dikasih semua-muanya dari awal dan Kelvin jadi langsung overpower, ya nggak bakal asik. Pasti Kelvin jadi bosen banget dalam menjalani cerita di kehidupan yang baru ini. Kok nyindir anime lain ini ya? Aku gak tahu lah guys ya. Setelah itu, secara nggak sengaja Kelvin menemukan pedagang budak di sana. Terlihat ada pacar pertamaku, yaitu seorang cewek ras elf setengah manusia yang dihargai sangat-sangatlah tinggi karena keberadaannya udah bener-bener langka ya. Lalu di saat Kelvin menatap cewek tersebut, terlihat dia sedang menunjukkan raut wajah yang sedih, seakan-akan meminta bantuan Kelvin untuk segera menolongnya. Tapi Kelvin mengurungkan niatnya terlebih dahulu karena duit yang Kelvin miliki belum cukup untuk membeli budak tersebut. Setelah sampai di penginapan, Kelvin disambut oleh Bu Clea. Lalu Kelvin pun makan malam di sana dan dia masuk ke kamarnya untuk beristirahat. Keesokan harinya, Kelvin kembali leveling lagi di luar kota. Dia yang sekarang semakin bisa beradaptasi di dunia ini. Bahkan Kelvin jadi gila sama yang namanya pertarungan. Pokoknya dia bakalan seneng kalau kesehariannya diisi sama gelut-gelut mulu. Maniak bertarung itu parah banget guys. Lalu terlihat Satria Baja Hitam dan Iblis yang tersegel di sebuah ruangan rahasia. Kemudian episode 1 pun selesai. フィーナとブルースライムのクロトが今の俺の仲間だ。こうして俺の異世界生活が始まった。